Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini masih tentang pompa air tanpa listrik. Di depan kita ini sudah mengalir ya air di ketinggian kurang lebih 2-3 meter teman-teman ya. Ini mengandalkan gravitasi air yang ada di bawah sini teman-teman ya. Yang ini, jadi ada pipa di situ diturunkan ke bawah sana. Kemudian ada pompa air tanpa listrik atau pompa hidram di bawah sana untuk menaikkan air ke atas selang ini, selang hijau ini. Sini ya, selangnya nggak terlalu kelihatan. Ini ya, hijau ini. Nah ini naik ke atas sini teman-teman. Tuh. Nah saya mau bongkar semuanya atau mau kupas tuntas lah ya. Bagaimana pompa air tanpa listrik atau pompa hidram ini bekerja dan serba-serbi yang ada di dalamnya nanti biar teman-teman semua saya berharap bisa membuat sendiri di rumah, teman-teman ya. Oke, kita langsung aja ke permasalahan atau ke pembahasan. Pertama yang perlu teman-teman perhatikan itu input air teman-teman ya. Input airnya itu dibuat bendungan setinggi mungkin, sedalam mungkin ya. Jadi saran saya sebaiknya ditaruh di bagian bawah sendiri ya, di bagian bawah si air itu sendiri. Jadi tekanannya lumayan tinggi. Syukur-syukur bisa dapat terjunan atau lokasi pompanya itu lebih rendah, jauh ya, misalnya 1 meter atau 2 meter, itu akan lebih bertenaga lagi teman-teman ya. Kalau yang ada di contoh ini tenaga lokasi pompanya itu bisa dibilang datar, paling berbeda cuma berapa senti gitu teman-teman ya. Tapi ini bisa karena bendungannya tadi lumayan tinggi kan dia. Nah, itu lumayan menambah tenaga ya untuk gravitasi airnya. Oke, nah ini pompanya yang sedang bekerja ini. Ini output selangnya ya, output selangnya yang hijau ini. Nah ini saya sudah siapkan untuk serba-serbi yang saya mau jelaskan ya. Jadi biar teman-teman nanti bisa bikin sendiri di rumah. Saya berharap bisa menularkan ilmunya ini ke teman-teman semua, bisa bikin sendiri di rumah teman-teman ya. Oke, untuk jelasnya ini saya taruh agak deket ya biar lebih jelas. Terus di situ tabungnya nggak terlalu kelihatan, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke, jadi penjelasannya begini teman-teman. Apa dulu ya? Oke, nah ini sekarang sudah bekerja nih ya. Ini outputnya ya, outputnya ini kalau saya buka begini, nah ini dia akan berhenti. Nah ini yang penting perlu diperhatikan. Dan ini input airnya yang tadi saya bilang nih. Nah ini input airnya dari bendungan tadi. Ini gravitasi air yang kita manfaatkan teman-teman ya. Tapi saya jamin atau saya tunjukkan ke teman-teman semua ya bahwa tinggi air ini nggak bisa mencapai setinggi selang tadi teman-teman. Ini saya mau coba pakai pipa lah ya, biar teman-teman untuk pembuktian pertama itu yakin bahwa ini bukan ini ya teman-teman, apa namanya, bisa dibilang pembodohan lah ya, bukan pembodohan gitu teman-teman. Nah ini saya coba pakai, gini aja lah teman-teman. Nah ini langsung saya overshock aja ya, dari 1,5. Nah ini tingginya ya. Nah ini memang tinggi ya. Tapi kita lihat ini ada pipa panjang, lumayan panjang pipanya. Saya pasang begini. Nah, ini airnya sempat naik sebentar, kemudian langsung mati. Tuh. Ya, artinya air ini nggak sampai di ketinggian ini ya teman-teman. Ini saya berdiri. Ini kalau saya lihat di sampai sini aja dia teman-teman. Artinya nggak sampai setinggi saya nih airnya ya. Oke, itu satu bukti ya. Satu bukti kalau airnya itu memang nggak bisa naik setinggi tadi gitu ya teman-teman. Saya cuma buktiin itu aja sih teman-teman ya. Soalnya banyak banget yang berpikir meragu-ragukan kondisinya karena sudah bisa langsung naik ke tempat yang lebih tinggi tanpa bantuan pompa ini. Nah, saya mau langsung jelasin ini klepnya. Ini kalau teman-teman perhatikan, ini saya mau tunjukkan klepnya ya teman-teman ya. Ini klepnya ini kan panahnya menghadap ke bawah ya.
Artinya si katupnya itu berada seperti itu tuh. Jadi standby-nya katup itu di bawah. Ini satunya kebalikannya nih, panahnya menghadap ke atas. Jadi katupnya itu begitu tuh. Nah, oke. Ya, jadi teman-teman paham ya, kalau panahnya menghadap ke bawah, katupnya seperti itu. Kalau di menghadap ke atas tadi, dia seperti untuk pasang di rumah-rumah gitu ya. Oke, kalau saya langsung pasang di sini, begini. Nah ini otomatis air ke sini. Karena apa? Karena di klep kan sudah dipasang panahnya menghadap ke atas. Memang klep kalau sesuai dengan panah itu artinya menghantarkan air, tapi kalau kita tutup begini, air dia nggak bisa balik teman-teman ke bawah. Ya, itu menyebabkan kalau katup ini kita tutup begini, si katup ini dia si klep yang ada di satunya ini dia bisa bergerak naik turun sendiri gitu. Tuh. Tapi dia lihat tuh menghentak yang ada di saya ini nih. Nah ini yang menyebabkan air itu naik, tapi kan dia ada katupnya tadi. Jadi kalau airnya sudah naik, itu kayak semacam dijebak lah bahasanya gitu ya, semacam dijebak. Jadi si ritme yang ada ini bikin air mompa gitu bahasanya gitu teman-teman. Itu yang kunci utama dari si pompa air tambah bersih atau pompa hidram ini. Jadi dengan begitu saya harap teman-teman paham ya, untuk bikin pompa air tambah bersih atau pompa hidram ini. Oke, jadi si katup yang ada di sini nih, dia bergerak naik turun sesuai dengan ritme yang ada di katup sini nih teman-teman nih. Katup satunya ini nih, yang di klep satunya ini ya. Jadi dia sistem yang dibuat terbalik seperti itu tadi bikin dia bisa bergerak sendiri sesuai dengan aliran air yang ada dari sini ya, dari input air ini. Oke, kita lanjut teman-teman. Tadi kemasukan ikan teman-teman ya. Jadi ini kalau input air masuk begini, nah ini katupnya seperti saya jelaskan tadi. Nah kemudian kalau sudah begini, otomatis di sininya kita teruskan dengan ini ya, shock guard luar ya, shock guard luar seperti ini. Nah ini teman-teman, untuk menyambungkan air yang akan kita buat dia menjadi di ketinggian gitu teman-teman ya, di ketinggian sana. Nah ini saya tinggikan lagi untuk lihat di ini ya teman-teman ya. Nah ini kalau sudah begini, ini jalur untuk ke output teman-teman ya. Jadi sini ke output. Nah untuk menambah tekanan lagi waktu air mompa begitu, ini biasanya digunakan di pompa-pompa listrik juga ada semacam tabung gitu ya teman-teman ya. Ini tujuannya untuk begini teman-teman ya, untuk menjebak udara di sini. Jadi saat dia memompa, ini posisinya begini teman-teman tuh. Jadi saat dia mompa, dia di sini ada udara yang kejebak untuk bantu neken nih. Ini sebenarnya neken nih di tangan saya ini. Tuh. Ini neken nih. Nah, makanya teman-teman wajib ya kalau uji coba itu, satu pertama ini harus dipasang nih outputnya ke tempat yang tinggi ya, atau kedua teman-teman bisa juga tutup misalkan pakai tangan atau pakai keran seperti ini. Nah, kalau pakai stop keran begini, dia langsung bisa bekerja begini teman-teman nih. Nah, ini artinya di sini ada tekanan tapi ya jangan terlalu lama. Kalau memang belum dilem nanti bisa ini teman-teman apa namanya, bisa pada bubar lah gitu, pada lepas semuanya gitu. Nah ini makanya dia kalau begini nih ada outputnya begini, ini aman nih teman-teman nih. Nih ya dibuat begini aman nih teman-teman nih. Tuh kalau dibuat ada sedikit output lah gitu ya teman-teman lagi. Artinya dia terbuang gitu, apa tekanan yang ada di sini terbuang sehingga bikin dia aman nih. Harus ditutup begini ya kalau uji coba ya, kalau memang nggak mau dipakai output gitu ya. Nah kalau udah begini nih uji coba begini, insya Allah bisa lah gitu teman-teman ya, kalau udah dipasang sesuai seperti ini dan outputnya ini ditutup seperti ini ya. Itu ya penjelasannya. Kemudian saya mau jelasin lagi tentang klep di sini nih, klep tabok atau klep yang dipakai buat power ya. Nah kan ada macam-macam ya teman-teman ya. Ada yang model katup begini nih, seperti ini nih katupnya Honda nih, merek Honda. Jadi dia katupnya itu memang lebih tebal sih, jadi hentakannya itu lebih kencang. Nah ini kalau ada lagi merek Hyoshi teman-teman nih, Hyoshi. Nah ini katupnya relatif lebih ringan dan ada karetnya. Ini biasanya saya peruntukkan untuk klep hantar nih, karena ada karetnya ini. Saya manfaatkan untuk karetnya ini dan lebih ringan untuk buka tutup di klep hantarnya. Sedangkan yang di sini kita butuh yang agak sesuai dengan input air. Nah kalau input airnya di sini kenceng ditambahin yang katupnya gede, dia pasti akan lebih nendang gitu.
Nah, untuk klep yang putih begini, ini juga kita bisa manfaatkan. Ini lebih murah teman-teman sih, lebih murah. Tapi teman-teman harus dimodifikasi dulu teman-teman ya. Artinya kalau bawaan dari pabrik atau dari sananya itu begini. Nah, ini teman-teman bisa lepas begini ya, dilepas apa namanya? Dalamnya gitu dilepas. Aduh, ini agak susah ya. Ini saya punya jurus andalan untuk melepas juga teman-teman nih. Kalau teman-teman susah, ini ada bekas bearing apa bekas ini bukan bearing. Apa namanya? Ini tuh bekas apa sih yang di motor itu roller timing belt apa gitu ya. Nah, itu bekasnya itu dipakai bisa buat ngelepas begini lagi. Nah, ini kita lepas nih, pennya diambil teman-teman ya. Pennya diambil. Setelah itu kan di dalamnya ada ini nih. Ini bisa dilepas juga teman-teman. Ini diputar begini tuh. Ya, bisa dilepas begini, diputar. Nah, kemudian kalau sudah lepas begini, dia bisa dimodifikasi lepasannya ini, ujungnya ini itu dimodifikasi seperti yang ada di sini teman-teman nih. Tunggu ya. Nah, ini kalau pakai yang ini kan murah ini 15.000 ini atau 10.000, ada yang jual 10.000 juga. Nah, ini kalau ini yang seperti tadi dilepas kemudian dikasih as begini, kemudian dikasih pemberat. Perhatikan panahnya di posisi sebaliknya ya. Tuh. Nah, ini baru bisa dipasang untuk pengganti ini nih. Tapi memang ini teman-teman ya, apa namanya? Hentakannya itu nggak sebagus klep tabok gini emang dia, karena kan klep tabok ini pemberatnya itu lebih ini ya, lebih berat ya. Kemudian klep tabok ini dia sininya lebih luas sih teman-teman nih, bukaannya ini ya, lubangnya ini lebih luas dibandingkan kalau ini kan dia ada apa semacam pengantar apa sekat-sekatnya gitu ya tuh. Nah, ini yang bikin kurang ini, saya rasa begitu ya. Nah, dia sih bisa begitu tapi kurang ini dia teman-teman, kurang hentakannya kurang. Nah, kemarin sih sempat juga ditambah tekanan pemberatnya pakai begini teman nih, pakai sokdat luar begini, terus ditambah lagi pipa begini, jadi airnya ini ikut-ikut bebani tuh, hentakannya lumayan kan ya. Nah, itu bisa dibuat lah buat teman-teman semua ya. Atau misalkan teman-teman bisa juga pakai yang berkatup begini, katup yang mungkin ringan ya. Kita coba sekaligus coba katupnya ringan, pakai tambahan ini teman-teman, tambahan pipa gitu teman-teman ya. Tambahan pipa begini. Nah, ini nah tuh kita tambahin begini ya. Oke, lumayan juga ya hasilnya setelah ditambahin begini. Oh, tapi nggak selancar dengan klep Honda ya. Ini memang sesuaikan dengan tekan input air ya teman-teman ya. Input air ini kalau input airnya gede, sebaiknya pakai klepnya yang katupnya agak tebel seperti klepnya Honda ini ya. Ini bisa dibilang tekanannya airnya gede teman-teman ya. Jadi si katup yang untuk di sini ini dia belum bisa ngimbang itu. Bisa tuh ya kalau di sini tutupnya rapet tuh. Oke, itu untuk tambah pemberat pakai tambahan begini, pakai klep yang ini juga bisa. Oke, itu tadi ya cara pembuatan dan serba-serbi di pompa air tanpa AC atau pompa hidram. Mudah-mudahan teman-teman bisa tergambarkan untuk bisa bikin sendiri, bisa uji coba sendiri. Kita jumpa lagi di video yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.